Penyanyian Roh yang saya menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara dengan penuh kasih. Selamat datang dalam ibadah minggu pada saat ini. Setelah minggu yang lalu ada pembatasan yang luar biasa, 2 hari di rumah, tanggal 6 dan 7 ya, dan betul-betul luar biasa. Dari Sabtu tanggal 6 banyak keluarga yang kebanjiran, yang hari minggunya tidak bisa hadir, beberapa juga ke gereja karena membersihkan yang kebanjiran. Tetapi tidak itu maksudnya, tetapi adalah untuk menjaga penularan pandemi COVID ini supaya terus Bapak dan Saudara semua juga berjaga-jaga dan berhati-hati untuk terus dapat menjaga diri, melindungi orang lain dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, dan juga menjaga jarak ya, setiap kegiatan biar kita dapat menjaga jaraknya ya. Lalu terima kasih juga untuk Pak Muda ya, kita beri plus ya. Terima kasih untuk Pak Muda, luar biasa, dan nanti sore masih melayani lagi. Dan rasanya kalau ada melihat Pak Muda begitu semangat, kita akan terus berbangga. Gereja kita, kelangsungan gereja Tuhan di tempat ini akan terus berlangsung ya. Terus semangat ya, meneladani kesetiaan orang tua saudara, setia ke gereja, setia melayani. Kesetiaan itu tidak timbul secara instan,
tetapi dipukul, dihina, dan terus dikembangkan ya dalam hidup saudara setiap waktu dan setiap saat. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini, Bapak Ibu, saya beri judul memiliki hati yang penuh dengan pertobatan. Memiliki hati yang penuh dengan pertobatan. Nah, Bapak Ibu, seseorang akan bisa memiliki hati yang menyembah Tuhan secara sepenuh hati ketika memiliki hati yang penuh dengan pertobatan. Nah, pertobatan itu memang secara umum berarti berbalik dari jalan manusia untuk mengikuti jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu maksud atau pengertian dari pertobatan. Nah, kita seringkali mengatakan tobat Pak, kapok Pak. Anak-anak kecil ya, seringkali gitu, Pak tobat, kapok, seperti itu. Ya, pertama aja kalau kita makan pedes ya, makan bakso atau makan apa yang pedes, wah, pedes mobil, pedesan gitu ya. Tapi besok lagi kalau ada bakso lagi, ada makanan yang enak-enak pedes lagi, minta loh, ini jadinya kapok, pedes enak, makan lagi, pedesan lagi, wah, pedes seperti itu. Besok lagi kapok seperti itu. Nah, kapok seperti itu namanya kapok apa ya? Kapok lombok. Kapok lombok. Saya dibaleni makan berikut, pedes seperti itu. Tapi besok baleni meneh. Demikian juga banyak orang-orang di antara kita, keluarga kita yang apalagi anak-anak ngaku kapok-kapok, diajar orang tuanya, distrap oleh orang tuanya, diskors oleh orang tuanya, oleh gurunya, kapok, besok nggak mengulangi lagi. Tapi ternyata bagaimana? Ya diulangi lagi. Ya. Banyak suami atau istri yang saling ngapusi ya kalau, tapi sisa ya maaf, wis pisan iki wae. Sisoknya dibaleni meneh. Wis jenenge kapok lombok. Itu bukanlah pertobatan yang sejati. Nah, Bapak Ibu, mengapa toh kita itu harus bertobat? Mengapa kita supaya bisa memiliki hati yang menyembah, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita harus memiliki jiwa atau hidup yang bertobat? Alasan yang pertama adalah karena Allah itu menghendaki pertobatan manusia. Nah, Allah menghendaki pertobatan manusia itu seumpama pertanyaannya begini. Bapak-bapak dan ibu-ibu kepengen anaknya seperti apa gitu? Kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu ada pertanyaan, anaknya ingin nantinya menjadi seperti apa? Kira-kira jawaban Bapak Ibu kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Pengen anaknya pinter, ya kan? Pengen anaknya nurut, pengen anaknya sukses, pengen anaknya apalagi saudaraku, bos pokoknya anaknya yang luar biasa, pinter, nurut, sukses. Nanti kalau tua ya berarti menghargai orang tuanya, sayang, Bapak Ibu seperti itu. Itu keinginan kita terhadap anak-anak kita. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan itu menghendaki pertobatan manusia. Karena manusia itu pada minggu yang lalu kita belajar bahwa manusia tidak ada satupun yang benar. Manusia telah rusak. Makanya Tuhan menghendaki namanya pertobatan. Nah, apa makna pertobatan itu Bapak Ibu? Pertobatan berasal dari kata tobat. Di dalam bahasa Inggris itu ya, saya nggak bisa bahasa Inggris ya, repentance, menyesal atas kesalahan. Jadi kata itu kembali, menyesal atas kesalahannya, menyesali pelanggarannya, menyesali kejahatannya, menyesali dosa yang telah diperbuatnya, dan berbalik kepada jalan yang diyakini sebagai suatu kebenaran.
Itu dalam bahasa Inggrisnya repentance. Lalu di dalam bahasa Ibrani nisam itu seakar dengan kata shoot, ya. Dan juga dalam bahasa Ibrani metanoia seakar juga dengan kata pestrepo, berarti menyesal, perubahan batin atau perubahan lahir seseorang, pikiran dan hatinya yang berubah, berbalik, retreat, kembali. Jadi Bapak Ibu, kata menyesal itu adalah seseorang yang dulu melakukan perbuatan jahat, perbuatan dosa di masa lampau, perbuatan yang dibenci oleh Tuhan, pada satu titik tertentu di dalam pengenalan kepada Tuhan Yesus disadarkan dan kemudian meninggalkan semua itu, berbalik 180 derajat, ya. Malaikat 180 derajat. Kalau lingkaran itu kan 360, ya. Malaikat jokakan berpol 180 360. Jadi kembali lagi ke kehidupan lama. Itu namanya kembali ke kehidupan lama, tidak ada pertobatan. Nah, manusia seringnya begitu Bapak Ibu. Wes balik melakukan perbuatan dulu, wes komuter diperkenalkan jalan keselamatan oleh Tuhan, didudui jalan sing apik, jalan sing bener, ning muter balik ana meneh. Itu yang terjadi manusia. Itu bukan pertobatan. Ning jenengane kapok, lombok, di bulan bali meneh, bermangan megap-megap, pedesen protes sampai pedes sampai mulus seperti itu. Ning sisuk ya enak meneh. Ning iki padha tobat lombok larang. 5.000 atau 5 biji. 5.000 atau 5 biji. Nek mungkin mau tuku gorengan ning arepe ngene Lukas kae karo mburi oke lombok rawe. Buli pe. Karo nongkrong to, lombok tuku gorengan, metek lombok. Jangan kapok. Lombok seperti itu. Nah, Bapak Ibu, pertobatan adalah kebutuhan mutlak manusia. Jadi orang yang bertobat itu adalah satu kebutuhannya. Yang namanya kebutuhan itu seperti orang manusia hidup, kalau tidak makan, ya pasti mati. Maka untuk bisa tetap hidup, ya harus makan. Itu. Jadi orang Kristen tanpa pertobatan itu sama dengan mati. Maka pertobatan adalah kebutuhan utama manusia yang berdosa untuk menerima pembaharuan dari Allah, yaitu dengan cara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maksudnya bagaimana? Mari kita akan melihat dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-7 yang sudah kita baca tadi. Ini adalah pertobatan orang percaya, di mana dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Perhatikan ya. Tadi di kelas baptisan juga kita sudah belajar tentang pertumbuhan rohani. Nah, pertobatan ini Bapak Ibu secara tegas dalam ayat ini artinya menguburkan tabiat dan perilaku manusia lama. Menguburkannya adalah bagaimana caranya? Menguburkan di sini bukan berarti duduk lemah, dipendem, terus dino mati, urip nah. Bukan seperti itu. Tetapi secara rohani adalah bagaimana kita mengakui dosa kita, kita bertobat, sadar akan dosa kita, dan kemudian kita dikuburkan dalam prosesi pembaptisan. Baptisan itu dikuburkan, ditenggelamkan, diselamkan dalam air, manusia lama dikuburkan, kemudian dibangkitkan kembali. Dan itulah yang disebut sebagai pertobatan. Pertobatan di sini sama artinya dengan diberikan kesempatan hidup yang kedua oleh Tuhan. Nah, pripun nek panjenengan wis divonis mati dari sakit penyakit.
lalu saudara diberi kesempatan hidup oleh Tuhan yang kedua, atau pernah mengalami kecelakaan yang dahsyat sampai koma, di sini pernah ada ya, burung sampai titik. Mas Agus itu lagi koma, burung sampai titik. Mas Agus itu mengalami menurut ceritanya ya, yang heboh desa. Mas Agus itu mengalami kecelakaan luar biasa karena bela-belain istrinya ambil obat atau apa dalam perjalanan itu tabrakan, saudara. Dan koma, belum sampai titik, koma, saudara. Beberapa bulan sampai orang ngerti itu. Oh, jangankan sopo ngerti sopo ya. Nah, luar biasa nih Pak Agus Widodo ini. Nah, Pak Agus Widodo ini dalam keadaan koma seperti itu menurut kesaksiannya begitu luar biasa ditolong oleh Tuhan Yesus. Dan akhirnya kemudian disadarkan kembali. Jadi ini ya ceritanya Raja Mesum. Kemudian harus jadi nonton Raja Mesum. Jadi roh Mesum ini mesti hilang. Diberi manusia baru. Itulah yang namanya diberi kesempatan hidup yang baru oleh Tuhan. Makanya kalau diberikan kesempatan hidup yang baru oleh Tuhan, jangan disia-siakan. Tidak punya penyakit kanker misalnya, kanker yang mematikan sampai stadium 4, badannya bungkus sampai habis tinggal tulang kulit. Tetapi disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian saudara diberi kesegaran, bisa hidup lagi. Gunakan kesempatan itu dengan baik. Itulah makna penyesalan. Penyesalan artinya menguburkan manusia lama. Selanjutnya, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kematian Tuhan Yesus ayat 5, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Begini, orang yang hidup tidak pernah bertobat, tidak pernah menyesal, dia masih hidup di dalam tabiat lamanya. Tetapi setelah seorang itu menyesal, bertobat, dia hidup dengan tata cara Kristus. Hidup dengan kebangkitan Kristus karena dia telah dibangkitkan oleh Kristus. Itu makna. Ya. Selanjutnya dalam ayat yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi orang yang bertobat itu manusia lamanya, tabiat lamanya, senang nyolong, jupuk, iri, hati, dengki, dan lain sebagainya, perbuatan-perbuatan yang buruk, zina, membunuh, menerus yang lama turut disalibkan. Tak disalibkan itu rai soba, mati, berarti harus ditanggalkan. Maka orang yang dapat menyembah Tuhan secara sungguh-sungguh harus bisa menanggalkan semua ini, mematikan semua ini, menguburkan di dalam Kristus dan memiliki hidup baru, mata, hati tertuju kepada salib Kristus, kepada Kristus saja. Sehingga sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Orang yang telah menyalibkan dosa-dosanya bersama Yesus, orang yang telah mematikan semua itu, diberi hidup baru oleh Tuhan. Nah, kalau diberi hidup baru oleh Tuhan, maka panjenengan harus mengerti laku hidup baru. Ya. Penyesalan, menyesal, sungguh-sungguh menyesal. Ojo kapolombo, ya. Ojo kapolombo. Ojo tobat, soto bebat, enak, gitu ya. Saudaraku, arti pertobatan bagi Paulus dalam Kolose 3 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10, mari kita akan melihat sebentar Kolose 3. Dan telah mengenangkan ayat yang ke-9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini pertobatan, penyesalan, dan telah mengenangkan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Itu makna pertobatan bagi Paulus. Yaitu apa Bapak? Menanggalkan itu menguburkan manusia lama kita dan menjadi manusia baru. Dan pertobatan itu dikehendaki oleh Allah. Di mana dikatakan di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10, akan memperhatikan Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10 dikatakan demikian.
Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi semua manusia itu berdosa. Kalau saya dan saudara semua menyadari akan dosa dan kesalahan saudara, menyesal dan bertobat, itu yang dicari oleh Tuhan. Nah, orang yang menganggap dirinya selalu baik, tidak punya dosa, tidak pernah punya kesalahan, itu namanya orang sombong. Itu tidak akan dicari oleh Tuhan. Nah, Tuhan mencari adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau menyesali segala dosa-dosanya dan menanggalkannya. Yang kedua, kita berbicara sekarang tentang pertobatan yang sejati. Kalau tadi Allah mengendaki pertobatan, sekarang kita akan berbicara tentang pertobatan yang sejati. Kalau ada pertobatan yang sejati, berarti ada pertobatan yang tidak sejati. Pertobatan yang tidak sejati itu adalah dia bertobat tetapi pura-pura bertobat. Pura-pura bertobat itu adalah nah, pertobatan yang pura-pura itu adalah pertobatan yang hanya dibuat-buat. Makanya di dalam kekristenan itu, Bapak Ibu, di dalam kekristenan itu keselamatan itu berlangsung kekal. Keselamatan berlangsung kekal itu artinya, dan bagaimana orang yang murtad, Pak? Nah, orang yang murtad itu, yo pertobatannya ekor. Ketoknya awalnya bertobat, ketoknya yo dari antara kita seperti itu. Tetapi karena keadaan dilindas zaman globalisasi, sakit penyakit, kesulitan hidup dan lain sebagainya, bisa meninggalkan kekristenannya. Lah nasibnya piye, Pak? Yaitu pertobatan yang tidak sungguh-sungguh. Ya, pertobatan yang tidak sungguh-sungguh. Nah, pertobatan yang sesungguhnya itu adalah apa? Pertobatan yang sejati itu terjadi saat kita mengizinkan kasih Allah memperbarui kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, pertobatan yang sejati adalah bahwa ketika seseorang itu kemarin di minggu yang lalu yang kelas baptisan, saya bimbing ya untuk doa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yo, yang kelas baptisan masihnya doanya, Tuhan Yesus, aku menyadari, mengakui sebagai manusia yang berdosa dan patut dihukum mati. Tetapi ya Bapak, aku mengakui semua itu di hadapan Tuhan dan mengundang siapa saudaraku? Yesus. Untuk apa? Masuk dalam kehidupan kami, bertahtalah memimpin hidup kami. Itu doa menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu berarti seseorang itu mengizinkan kasih Allah memperbarui hidupnya. Pertobatan yang sejati itu Bapak Ibu, perhatikan ini teman-teman. Tobat yang sejati itu terjadi seumur hidupnya sekali saja. Perhatikan. Jadi orang ngomong kok bulan-balik bertobat. Kuwi ora pertobatan sing sejati. Kuwi kapok lombok sebenarnya. Di bulan balik meneh. Lah terus piye, Pak? Aku nek bertobat sing sejati dhisik kae, tapi saiki aku jatuh dalam dosa piye, Pak? Nah ini jawabannya seperti itu. Pertobatan yang sejati itu terjadi seumur hidup. Dan setelah itu mengalaminya sebagai bentuk pembaharuan yang dikerjakan oleh Allah setiap saat menuju kesempurnaan. Pada saat orang mengalami pertobatan masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi yang kemudian menyadarinya dan kembali kepada Tuhan, tidak mengulanginya lagi berulang-ulang, itulah yang namanya pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati itu tidak seperti keledai yang selalu jatuh ke lubang sumur yang sama.
Tetapi pertobatan yang sejati itu adalah seseorang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi segera menyadarinya. Orang yang jatuh ke dalam dosa bahkan penyangkalan terhadap Yesus, seperti dilakukan dua murid Yesus. Yang pertama siapa? Yudas Iskariot, yang berdosa dengan menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dan yang menyangkal Yesus pada saat Yesus ditangkap, yaitu siapa? Simon Petrus. Sama-sama menyangkal Yesus, sama-sama tidak mengaku Yesus. Tetapi apa yang terjadi dari dua orang ini berbeda? Yudas Iskariot yang menyesal, tetapi kemudian yang membunuh dirinya sendiri atau bunuh diri. Kalau orang yang sudah membunuh diri tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Tetapi setelah Simon Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok, dan ketika ketiga kali dia menyangkal Yesus, kemudian berkokoklah ayam, dan kemudian apa saudaraku? Dia menyesal. Selama ini 3,5 tahun mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, hidup dalam kenyamanan, kenikmatan, berbagai mukjizat Tuhan. Tetapi pada saat itu dia belum yang namanya mengalami kehidupan sejati di dalam Tuhan. Baru setelah diingatkan oleh Yesus dengan satu perkataan, Petrus, tekadmu itu luar biasa. Tetapi sebelum ayam berkokok 3 kali engkau menyangkal. Ketika Tuhan Yesus mengingatkan itu Bapak, Petrus kemudian menjadi murid yang luar biasa, bertumbuh menjadi kepala dari rasul-rasul itu, dan mengabarkan Injil sangat dahsyat luar biasa dalam kisah para rasul itu Bapak. Dia menjadi murid Yesus yang dominan, kepala dari rasul-rasul itu. Begitu luar biasa. Dan terakhir, ketika saat terjadi penganiayaan yang luar biasa, ketika kota Yerusalem dibakar dan Petrus menjadi gembala sedang di Yerusalem, gembala sedang tertingginya di sana. Dan ketika Yerusalem dibakar tahun 70-an Kaisar, murid-murid itu pada lari keluar semuanya, termasuk Petrus. Petrus itu hendak lari dari panggilan pelayanannya untuk menyelamatkan dirinya dari kota Yerusalem. Kemudian dalam satu penampakan, Tuhan Yesus datang menemui Petrus, dan Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus, Quo vadis Domine, hendak kemana engkau Tuhan? Petrus dalam suatu penglihatan bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi dan bertanya, Quo vadis Domine, hendak kemana engkau Tuhan? Bagaimana jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, oh Petrus, aku hendak pergi ke Yerusalem untuk disalibkan yang kedua kali. Ini adalah kata-kata sindiran dari Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus yang pada saat dia menjadi gembala luar biasa di Yerusalem, tapi ketika terjadi aniaya yang besar di Yerusalem, kemudian dia hendak melarikan diri. Tetapi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, aku hendak masuk kembali ke Yerusalem untuk disalibkan untuk yang kedua kali. Itu adalah kata-kata untuk menyindir Rasul Petrus. Dan saat itu Rasul Petrus kembali diingatkan, kembali ke Yerusalem, dan akhirnya ditangkap dan harus disalibkan. Dan apa yang terjadi di dalam kehidupan Petrus selanjutnya? Dia ditangkap oleh Kaisar dan dia disalibkan. Kemudian sebelum mati, Petrus berkata, terlalu hina bagiku untuk disalibkan seperti Tuhanku. Aku tidak layak untuk menerima penghormatan mati jika harus salib seperti Tuhanku Yesus. Tetapi salibkanlah aku dengan kepala terbalik. Jadi menurut tradisi Bapak Ibu, setelah peristiwa itu, Petrus ditangkap, disalibkan dengan kepala terbalik. Kepalanya di bawah. Itu adalah pertobatan yang sejati.
Dan pertobatan dari penyesalan dari Yudas Iskariot itu adalah penyesalan yang abal-abal. Dia menggantung diri. Dia bunuh diri. Tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Itu bukan pertobatan yang sejati. Nah, pertobatan yang sejati itu akan nampak pada sikap hatinya. Jadi Pak Pendeta juga bisa ngecek jumlah siji-siji wis tobat sejati kurang. Di Wastara tobat sejati sebelum rumah di sana melakukan hal yang tidak benar. Ini katanya api, tapi ini gereja tidak bisa begitu. Pohon itu akan dilihat enak atau tidak dari apanya Bapak Ibu. Pohon itu buahnya. Soalnya tebu ya, tebu memang diketut-ketut pohonnya, lagi orang. Tapi itu ya buahnya juga. Bapak Ibu, pertobatan yang sejati akan nampak pada sikap hatinya. Yang pertama, bahwa dia menyadari orang berdosa itu akan menerima hukuman Tuhan. Dia harus menyadari itu, bahwa orang berdosa dan pasti akan menerima hukuman mati. Yang kedua, dia menyadari bahwa ia membutuhkan Yesus sebagai satu-satunya juru selamatnya. Dia memerlukan orang lain untuk menyelamatkan dirinya, dan itu adalah Yesus. Lalu dia memohon pengampunan dan pengudusan diri dari Tuhan Yesus. Mohon ampun secara sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. Dan setelah mohon ampun, dia menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Yesus. Dia menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. Dia juga akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, lalu meninggalkan kehidupan lamanya yang memberontak terhadap Allah dan memulai kehidupan baru yang mengikuti kehendak Allah. Itu adalah pertobatan yang sejati, Bapak. Lalu hasilnya apa? Ya. Lalu hasil dari pertobatan yang sejati itu yang bagaimana, Bapak Ibu? Supaya kita bisa menyembah Tuhan, saudara akan menghasilkan buah-buah dari pertobatan. Buah dari pertobatan sebagai hasil dari status yang dikenakan kepada orang-orang yang sudah bertobat. Yang pertama, dia akan mengalami yang namanya pembaharuan hati. Ya, pembaharuan hati. Yaitu apa? Jikalau sebelum bertobat hati manusia itu dikuasai dosa, dalam Ulangan 10 ayat yang ke-16, maka sunatlah itu hatimu dan jangan tegar tengkuk. Jadi Bapak Ibu, sebelum bertobat hati manusia itu dikuasai oleh dosa, maka potonglah katanya, kulit yang kotor itu. Dan manusia yang sudah bertobat itu Bapak Ibu, sungguh-sungguh tidak mudah gores seperti kaca, tetapi harus memiliki hati seperti hati berlian yang tidak mudah tergores, tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati, tidak mudah iri akan keadaan di sekitarnya. Mari Bapak Ibu, dari buahnya hati kita akan mengalami pembaharuan. Hati yang tidak mudah marah, tidak mudah digores oleh apa saja. Dan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, ayat yang sudah terkenal ini, bagaimana Bapak Ibu? Jadi siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama bagaimana? Sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka di dalam Roma 2 ayat ke-29, sunat hati itu yang utama. Sunat hati itu artinya bagaimana Pak Ibu? Kata sunat itu adalah memotong kulit katan yang kotor. Nah, sunat hati yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, jangan ada lagi di dalam hatimu itu segala bentuk keserakahan, kesombongan, sakit hati, kecongkaan, iri hati, keserakahan, kikir, dan segala sifat-sifat
tempat yang buruk itu, maka engkau harus memotongnya, mengamputasinya. Nah, kata mengamputasi ini Bapak Ibu, itu seperti dosa, itu seperti benalu atau parasit. Beberapa waktu yang lalu di mangga depan itu Bapak Ibu yang saya tanam itu meskipun belum berbuah, kita paten-paten terus nih, nggak bisa bilang ton. Tak gawake bendo, tak pelatok-pelatok, cetok kulitnya sampai ampun dulu. Maksudnya ini gini segera berbuah, ini belum berbuah. Nah, tahun lalu itu ada nyamperangnya banyak, dan di dalam nyamperangnya itu ternyata ada benalu-benalunya. Benalu-benalunya itu cukup banyak, parasit sehingga membuat pohon mangga itu kurus, banyak benalunya. Nah, untuk kelangsungan pohon mangga itu Bapak Ibu, kemudian saya mengambil gergaji meskipun nyamperangnya itu banyak, saya bawa tangga, akhirnya parasit itu saya potong, saya amputasi. Sehingga apa? Menjadi segar kembali, menjadi hidup kembali, dan saya berharap dan mengimani tahun depan bisa berbuah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Hati kita, hati yang kotor yang sudah saya sebutkan tadi Bapak Ibu, itu bagi orang yang bertobat saja sejati, itu harus dipotong, disunat hatinya, diamputasi segala dosa-dosanya, segala apa keinginan yang buruk harus diamputasi. Yang kedua adalah mengalami pembaharuan pola pikirnya. Orang yang bertobat secara sejati Bapak Ibu, nah sebelum bertobat, pola pikirnya itu dikuasai sejahat, sehingga yang ada dalam pikiran kita adalah hal-hal yang buruk, penuh curiga, takut, kebencian, iri hati dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang sudah dibaharui pikirannya di dalam Efesus 4, nah kita akan perhatikan Efesus pasal yang keempat, Galatia, Efesus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Perhatikan Bapak Ibu, orang yang bertobat secara sejati, pola pikirnya dibaharui. Ayat 22 mengatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah ini, menanggalkan manusia lama. Yang kedua, ayat yang ke-23, supaya kamu bagaimana Bapak Ibu? Dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi roh dan pikiran kita harus senantiasa dibarui. Dan kemudian ayat yang ke-24 apa? Dan mengenakan apa? Manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini adalah Bapak Ibu. Jadi kalau dikatakan bertobat secara sungguh-sungguh, lihatlah pola pikirnya. Jangan masih suka marah-marah, penuh dengan kebencian, kejahatan. Pola pikirnya dibalik. Yang ketiga, mengalami pembaharuan tingkah laku. Ini penting. Mengalami pembaharuan tingkah laku. Pembaharuan dan perubahan ini membutuhkan proses secara terus-menerus. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-8, kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Dan Paulus dengan jelas mendaftarkan hal-hal apa saja yang harus ditanggalkan sebagai manusia baru dan apa manusia lama, dan apa saja yang harus dilakukan sebagai manusia baru di dalam Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-16. Bapak Ibu, jadi untuk mengetahui orang itu sudah bertobat atau tidak dari tingkah lakunya. Ono maling kecekel polisi, ditendangi di kantor polisi. 16 hari saya di dalam penjara. Jadi bendino ono maling ketangkap saudara. Wah, ngene gue jadi ditelanjang jadi. Lagi dilebok. Saben dino ono. Miris ning penjara anak ning kantor anu iki. Di penjara di baju.
Saudara tahu pada waktu saya di dalam itu masih nyimpen uang 70.000 di dalam. Tak simpen tak taleni plastik kecil, oke, kebutuhan apa? Saya ingat itu. Bisa nyimpen duit itu 70.000. Duit paling gede pada waktu itu 50.000-an sama 20.000-an. Saya ingat itu tak taleni, tak simpen di jero, maaf ya celana dalam, tak simpen terus ditaleni kan. Setelah 16 hari ke-17, 18 saya pulang, duit itu tak simpen, tak buka aja, tak pikir jet gitu. Jebule tidak saya rawat yang aneh kok. Saya ketahuan iklan. Rumah saku ki yo ning jero kene terus. Jadi maling sing bendino teko ning penjara wis dadaku. Wis dibajuli polisi ngakune kapok-kapok ning jero penjara iki ijek nyolong. Jadi kuwi ora pertobatan sing sejati. Apa meneh kowe metu. Banyak orang yang residivis itu sudah baru keluar nyolong motor sudah ditangkepi lagi metu rong dino wis ora tahan kabeh nyolong meneh ditangkep meneh lebok ke penjara metu bosen dadi wong apik nyolong meneh didor karo polisi wah apa sesuk di penjara metu meneh nyolong meneh ya ditakdirke dadi wong nyolong. Nah, orang-orang Kristen nggak boleh seperti itu pertobatannya. Ya, mengalami pembaruan hubungan sosial dan alam. Jadi Bapak Ibu, mengalami pembaruan hubungan sosial yang baik. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bertobat, itu ada pribadi yang sudah berkorban memberikan hidupnya. Saya akan mengakhiri khotbah saya ini dengan kisah nyata yang kemudian dibuat film pendek seperti itu. Seorang suami sudah 2 minggu sakit, Bapak. Hidupnya penuh dengan kemiskinan dengan istri dan 1 anak cewek yang sudah berusia 17 tahun, anak SMA. Ini kisah nyata, Bapak. Kemudian di hari yang sakit banget, karena corona, istrinya sudah mulai gak tahan, bertahun-tahun marah terus karena hidup dalam kemiskinan. Istrinya ini kayak begitu. Sakit. Ini hari yang ke-12, suami ini pagi-pagi badannya dukul-dukul, dia tukang becak. Istrinya hujan, pas hujan deras kayak kemarin istrinya nyindir kalau suaminya muneh-muneh terus. Wah, istrinya terlalu dalam film itu disinetronkan dalam ngunupi esok-esok nyambung piring kacanya ngomong ora golek duit aku bosen Pak dadi bojomu 18 tahun urip miskin terus ora terpenak tonggo-tonggone dhewe iso tuku gelang kalung sembarangan karo iki luar biasa wis bosen Pak aku nang ngene anake sing ngomong wis tonggo ora sanesu terus bapake lagi sakit terus dikosone terus ora iso urip ngene terus sapa sing betah urip kok mangan nganggo capuk kecap karo kerupuk terus wah kok kene nek kowe ana kerja bojone mau kerja padahal sakit Bapak Ibu sudah 2 minggu sakit sabar kok Bu ora iso wong wedok ndi sing tahan kaya aku jajal urip kaya ngene iki malah kok kerja ngono pikirnya dhewe terdiam Bu ora sanono to Bu bapak lagi sakit apa ana gak kerja suruh bapak kerja akhirnya Bapak Ibu suaminya kemudian nyekel becak udah nyuruh becak ketemu mobil mogok bos kamu ini bos aku terkerono nih mobil mogok monggo tunggu akan mungkin dia orang becak orang ini gak aku telat kamu maksudnya Pak bujuni dong bahasa ini gak aku telat Melayu lah nemu duit sak koper sing ning dompete iki dereng ning becake duit sak koper diterke ning kantore
Loh, pengen anu koperku kan, pengen nyolong ya. Loh, kok nyolong piye to, Bos? Iki koper jenengan pre anu kere ning becakku. Ya ini anu nggonku pengen nyolong ora tak bayar. Ora dibayar. Ora dibayar, mulai tunu wis rada sore, mulai tekan omah meneh, burung sampai nyeleke becak wis ditodong karo bojone. Ndi? Duwite ndi? Duwite ndi kan? Ndi? Aku mau ya itu kayak becak. Ning ora dibayar. Alah kowe mesti ngono. Aku sih terus bosen aku dadi bojomu. Urip kok melarat kaya terus wis pegatan. Saya Bu. Terus bapake ya ini agak dalan ya. Ngambil waktu sholat. Bu, bapakku juga seneng terus nyen pokoke ngene iki. Terus ana tamu teko. Tamu teko bapake. Bu, ini dari Pak Sabar. Nggih, enten napa? Jenengan supaya kula. Lah jenengan sinten? Kula niki anu ajeng kepanggih dari Pak Sabar. Nika bapake padhe anu mbok ora duwe duit ngono. Sengene terus. Akhirnya lah pripun enten sudah napa? Niku kula badhe tanda tangane Bapak. Lah itu napa kok duwe bojone kula tanda tangane kula? Wong bapak niku ora tau nang sawah karo becak kok tanda tangan barang musuh. Niki anu bapak endi? Kula butuh tanda tangane. Ora apa-apa. Niku bro boleh bapak lagi apa? Bapak lagi sholat ya Bu. Dinteni suwi ije anu. Sujud terus. Lah enten apa to Pak? Kok kroyo-kroyo mriki? Niki ngeten Bu, Pak Sabar niki kula meterke tanda tangan Pak Sabar kok beli duwite Pak Sabar niku ajeng kula keke. Lho duit apa? Bapak niku mboten nate musik-musik lagi ana apa? Niki Pak Sabar duit-duit 500 juta. Bujur lah macai bagene. Tenang niku Pak. Nggih. Niki Pak Sabar niku duit 500 juta. Lah kok cetak enten ngendi? Rong minggu kepungkur niku Pak Sabar adol ginjelipun sing separuh kalih kula sebab kula loro ginjele Pak Sabar didol kalih kula 500 juta. Mosok bojoku sampai adul ginjel ngono. Nggih, mulane Bapak niku watuk-watuk terus, ora terus rong minggu niki. Mangke kula kan mriki iki kan pas ulang tahun jenengan mau. Nggih, ulang tahun kula. Lah nggih, Pak Sabar niku pesen kalih kula, Pak, sok duwite terno wae rong minggu neh. Soale bojoku pas ulang tahun. Bener aku? Bener. Pas ulang tahun itu istrinya menerima uang 500 juta. Pak, kowe wajah aku ginjelmu to Pak, tegem. Bojone pas sujud. Pak, diuruk-uruk. Tiba kok meninggal. Bapaknya pun mati. Terus duit 500 ini aku 500 juta nunggu nopo. Bujune sing apa sih? Walah kowe asubar mana? Ngerti ya? Mulai nama kiri bermalah kok jajan-jajan. Selatan. Ketika melihat pengorbanan suaminya telah menjual ginjalnya yang satu dan akhirnya mati demi membahagiakan istri dan anaknya. Istrinya kemudian nangis dulu Pak, saya tega mentok Pak. Aku pas urip yo ora tega karo aku. Wis ora iso ngerti gitu. Ora tega mentok Pak, aku. Ini kan duit kamu yo mbok, duwite.
membahagiakan dan membuat kaya keluarganya. Ada satu suami dan ayah yang rela mati, bahkan menjual ginjalnya untuk istrinya. Dan saat itu istrinya betul-betul menangis, menyesal luar biasa. Tetapi penyesalan itu memang dikatakan sudah terlambat karena suaminya sudah mati. Bapak Ibu, ada satu pribadi yang tidak hanya mengorbankan ginjalnya yang satu. Ada satu pribadi yang luar biasa yang mengorbankan seluruh hidupnya. Kalau saudara bisa bersedih, ternyuh melihat kisah nyata yang difilmkan tadi. Mengapa saudara tidak ternyuh ketika melihat Tuhan Yesus mati di kayu salib? Supaya oleh pengorbanannya saya dan saudara semua itu menjadi bahagia. Supaya saya dan saudara semua itu memiliki hidup yang kekal. Oleh sebab itu, mari saya dan saudara semua ketika mengikut Yesus itu tenanan. Ojo mung kapok lombok. Saya ini berbuat dosa kok dibaleni neh, saya ini berbuat dosa kok dibaleni neh. Kuwi jenenge kapok lombok. Tuhan Yesus sudah mati, mengorbankan hidupnya begitu luar biasa kepada saya dan saudara semua. Oleh sebab itu suami yang mengorbankan ginjalnya dan akhirnya mati, meninggalkan harta benda yang banyak buat istri dan anaknya. Tetapi Yesus yang memberikan hidupnya kepada saya dan saudara semua, memberikan hidup kekal kepada saya dan saudara semua. Oleh sebab mari memiliki pertobatan yang sejati. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau boleh mengajarkan firman kepada kami agar kami sungguh-sungguh dapat memiliki hidup penuh dengan pertobatan yang sejati, sehingga kami dapat menyembah Tuhan, kami dapat merasakan kasih setia Tuhan, kami sungguh-sungguh dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan yang akan terus menolong agar kami tidak selalu mengulangi dan mengulangi dosa yang sama Tuhan, tetapi kami senantiasa rindu hidup di dalam tangan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, dan di dalam perlindungan berkat Tuhan. Kami ucap syukur ya Bapak atas berkat-berkat ini, kami sambut dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu,